atau meninggal atau cerai misalkan. Nah, si ibu yang tadi nikah lagi dengan laki-laki yang lain gitu. Ternyata punya anak, E dan F. Nah, coba Ana tanya, A dan B statusnya apa? Saudara sekandung ya. Kandung. Kalau C dan D saudara sekandung ya. Sebapak. Sekandung C dan D. C dan D. Terus kandung. Kalau Ana bilang iya. AB dan CD, ya itu baru gimana hubungannya antara AB dan CD? Itu baru saudara sebapak. Kalau C dan D ya saudara sekandung kan? Bapak dan ibunya sama. Ya. A dan B saudara sekandung. Tapi kalau AB dan CD berarti dia termasuk saudara sebapak, bapaknya sama. Kalau E dan F saudara sekandung. Kalau E, F dan AB berarti apa? Saudara apa? Seibu. Seibu. Kalau E, F dan CD? E, F, CD. Apa ya? Saudara juga. Saudara seiman. Astagfirullah. Mikir loh. Capek deh. Serius. Beneran, karena mikir apa hubungannya? Nggak ada saudara. Ada EF sama CD saudara seiman, sama-sama Islam. Boleh. Nah, baik. Nah, selanjutnya ini tadi baru 23 ini. Harusnya 25. Dalam bagan itu harus 25. Kalau belum 25 berarti salah. Yang ke-24 berarti muktikun. Berarti yang ke-1 mait, yang kedua furu, yang ketiga usul, yang keempat 3 saudara, yang kelima anak dari 3 saudara itu siapa? Yang keenam paman, yang ke-7 anak dari paman, yang ke-8 muktiko. Udah 8 rumus saja cara ngapal ini bagannya. Muktikun sama muktikotun. Apa artinya muktik itu? Laki-laki yang memerdekakan budak. Misalkan begini. Ana, ini anggap aja. Kalau sebenarnya kalau dalam fikih kontemporer udah nggak ada lagi permasalahan mutiko ini. Karena memang zaman dulu kan, zaman Rasulullah, zaman para sahabat. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Karena ini kan orang yang merekakan budak. Budak kan nggak ada lagi sekarang kan? Nggak ada lagi kan? Kalau pembantu itu bukan dikatakan budak. Nah, jadi muktikun. Muktikun itu misalkan Ana punya budak dulu. Anggap aja kita ini ya, flashback ke zaman dulu, zaman sahabat, zaman Rasulullah. Punya budak, terus budak itu Ana merdekakan sehingga nggak jadi budak lagi statusnya. Kemudian dia kaya raya, menikah, kaya raya lah pokoknya intinya. Kaya raya, setelah itu, setelah kaya raya ternyata meninggal. Nah, hartanya buat siapa? Buat Ana. Karena Ana udah memerdekakan dia. Ana sendiri ini yang memerdekakan budak tadi, setelah dia budak kemudian Ana merekakan jadi merdeka, yang tadi statusnya budak kemudian jadi merdeka, kemudian dia kaya dan dia meninggal, hartanya buat siapa? Buat saya, buat Ana. Nah, Ana ini disebutkan muktikun. Atau misalkan Mbak Nisa punya budak laki-laki, kemudian budak laki-laki itu dimerdekakan, kaya raya, meninggal, buat siapa nanti hartanya kalau meninggal? Buat si Nisa, Mbak Nisa. Mbak Nisa itu sebenarnya muktikotun, perempuan yang memerdekakan budak. Nah, udah cuman ini aja rumusnya. 1, siapapun yang meninggal diposisikan sebagai zaud ataupun zaujah. Rumus yang kedua, furu. Rumus yang ketiga, usul. Rumus yang keempat, 3 saudara. Rumus yang kelima, anak dari 3 saudara itu siapa aja. Rumus yang keenam, paman. Rumus yang nanti paman sekandung, paman sebapak ya. Ini biar mudah. Rumus ke-7 anak dari paman. Rumus ke-8 muktiko. Nah, baru sekarang kita menamai apa namanya gitu ya. Kalau di furu ini namanya yang di keturunan berarti furuun. Jamak dari farun, atau bisa juga bunuwatun. Bunuwatun. Bunuwatun, atau bisa juga keturunan itu disebut dengan nasabun. Kalau kita cari di kamus, bahasa Arabnya furu ya cabang. Tapi dalam istilah faraid, furu itu artinya keturunan. Bunuwatun, nasabun. Kalau kita cari di kamus kan keturunan itu berarti nasabun kan. Nah, kemudian kalau yang atas disebut dengan usulun. Usulun.
Usulun jamak dari aslun. Aslun berarti asal muasal gitu. Usulun karena di sini ada ab, ada ibu, ada ab, ada ada jad, ada jaddah, ada jaddah. Nah, berarti dipakai usulun. Kalau misalkan berarti aslun gitu. Itu misalkan kalau ngejelasinnya nanti. Kemudian disebut dengan ubuwatun. Aduh, siapa yang nelpon? Waduh, Ramlan nelpon nih. Matiin dulu. Udah saya matiin. Ganggu Ramlan ini, gangguin aja. Gue tau ulang lagi ngajar. Nah, ini. Kalau asal usul berarti usulun, pakai short ya, usulun. Kemudian ubuwatun. Jadi bisa usulun, bisa ubuwatun. Nah, kenapa Ana ngejelasinnya itu furuk dulu, baru asal usul? Karena kalau dalam permasalahan asobah, pertama urutan itu bunuwatun, habis bunuwatun ubuwatun, habis ubuwatun ukhuwatun, habis ukhuwatun umumatun. Itu masalah asobah. Jadi ada kaitannya nanti permasalahan tentang masalah asobah. Makanya kenapa Ana ngejelasin cara ngejelasin bagan pun berurutan gitu. Bukan dari usul, tapi dari furu gitu. Bukan dari ubuwah, tapi dari bunuwah. Ubuwah itu maksudnya dari dari kata-kata ubuwah berarti asal usul. Ubuwatun usulun, furuun bunuwatun atau nasab. Nah, ketiga saudara ini, ukhwah syakiko, ukhwah li'ab dengan ukhwah li'um ini, nah biasanya dipanggil dengan atau anak-anaknya ibnu akhi syakik dengan ibnu akhi li'ab ini namanya hawashi al-qarib. Hawashi al-qarib. Jadi 3 saudara beserta anaknya ini, dan anak dari ketiga saudara itu yang termasuk al-waris ibnu akhi syakik dengan ibnu akhi li'ab ini disebut dengan hawashi al-qaribu. Al-qaribu. Kalau amun syakik, amun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab ini disebut dengan hawashi al-ba'id. Hawashi al-ba'idu. Apa artinya? Kerabat jauh. Hawashi itu artinya kerabat. Atau kadang-kadang hawasil bait ini yang 4 orang ini, amun syakik, amun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab ini biasa disebut dengan umumatun biasanya, kadang-kadang gitu. Umumatun. Kalau hawasil qarib, yang 3 saudara ini, kandung, sebapak, seibu, baik laki-laki atau perempuan, biasanya disebut dengan ukhuwatun. Ukhuwah. Ukhuwatun. Nah, ini kalau siapa tahu nanti ngajar orang yang pesantren, jadi harus dikasih istilah. Tapi kalau ngajar orang umum nggak usah, kerabat jauh, kerabat dekat, gitu aja. Nah, udah. Jadi pertemuan sekarang itu sebenarnya saya cuma hanya ngapalin siapa aja ahli waris. Yang kedua, menghafalin berapa bagian-bagiannya. Nah, berapa bagian-bagian ini, Anda punya rumus. Jadi cuma beberapa menit kalian sudah hafal. Tapi kalau nggak hafal pakai rumus, bingung nanti. Ya, ini, misalkan saya ngapal nggak pakai rumus ya, tapi langsung aja. Langsung. Berapa dapat bagiannya? Nih, misalkan Anda lihat ya. Tapi Anda belum ditulis ya ini ya. Belum ditulis ya. Nah, biar mudah ini. Zauj dapatnya setengah seperempat. Zaujah seperempat seperlapan. Bintun setengah 2/3. Bintul ibn setengah 2/3. Ukhtun syakiko setengah 2/3. Ukhtun liab setengah 2/3. Ab asobah 1/6 plus asobah. Jad dari jalur ab itu asobah 1/6 plus asobah. 1/3 1/6 kemudian 1/3 asobah. Jaddah menjatil ab, jaddah menjatil 1/6. Kalau mereka ada jaddah menjatil ab ada, jaddah menjatil ada, maka dibagi 2, 1/12 1/12 karena dia kongsi. Ukhtun li dapat sama akhu li 1/3 dan 1/6. Kongsi juga. Itu. Mutik-mutiko asobah. Semua laki-laki yang ada di bagian asobah. Udah, mudah hafal ya. Itu kalau kita ini, karena anak udah tahu rumusnya gitu. Kalau nggak tahu rumusnya, bingung ngapalnya, lama. Misalkan siapa aja yang dapat setengah? Coba, bingung kan? Kalau siapa yang dapat setengah? Oh, zaujun, bintun, bintul ibn, ukhtun syakiko, ukhtun li'ab. Siapa yang dapat 1/4? Cuman zaujun dan zaujatun. Yang dapat 1/8 siapa? Zaujatun aja. Siapa aja yang dapat 2/3? Berarti bintul ibni sama ukhtun li'ab. Bintul ibni sama ukhtun li'ab. Yang dapat 1/3 siapa aja? Ukhwah li'um kalau dia jumlahnya 1 orang.
jumlahnya 2 orang. Kemudian kemudian yang sepertiga lagi ya, dan ukhwali saja. Kalau seandainya dia jumlahnya 2 orang. Siapa yang dapat 1/6? Yang dapat 1/6 bintul ibn, ukhtun li'ab, abun, jaddun, kemudian juga, kemudian ukhwali entah itu ukhtun li'um atau akhul li'um yang jumlahnya sendiri, jadda, jadda menjadi ab, jadda menjadi Udah. Kemudian yang dapat sepertiga asobah siapa? Per 6 plus asobah siapa? Ab dan jad. Nah, gitu. Baik, udah ya. Berarti ini cara menghafal rumus, berarti ada 7, ada 8. Saya ulangi ya. 1, mait. 2, berarti mait itu suami ataupun istri. 2, furu atau bunuah atau nasab. 3, usul atau ubuwah. Ubuwah dari kata-kata ab, berarti bapak maksudnya asal usul. Ketiga, 3 saudara. Saudara sekandung, saudara sebapak letakkan di sebelah kanan bagian mait. Saudara seibu letakkan di sebelah kiri bagian mait. Nah, urutannya laki-laki dulu, akhun syakik, ukhtun syakikoh. Laki-laki dulu, akhun li'ab, ukhtun li'ab. Ini juga sama, akhun li'um, ukhtun li'um. Itu. Jadi nanti ketika antum nulis bagan ini, jangan mentang-mentang, oh anak kan udah hafal, langsung aja. Habis zaujatun, habis zaujun zaujatun, langsung terserah dia, misalkan terserah kita maunya mana. Langsung ke ukhtun syakikoh, akhun syakik. Habis itu ke ab dengan yang lain dikosongin dulu. Enggak, cara memberikan bagan yang anak kasih itu, kan anak udah kasih kertas kan, yang kosong itu, yang udah ada kotak-kotaknya kan, tadi kan. Nah, itu cara mengisinya pun harus sesuai dengan rumus anak ini. Rumus yang pertama mait, rumus kedua asal usul, rumus kedua furu, rumus ketiga usulun, rumus ketiga ukhuwah, rumus keempat abnail ukhuwah, rumus yang keempat amun itu paman, rumus kedua anak paman, rumus ketujuh, rumus ke-8 mutiko. Jadi harus sesuai dengan rumus ya. Apa yang pertama? Coba anak pengen nanya. Mbak Jarini, yang pertama apa rumusnya tadi? Ya Jarini. Apa rumusnya yang pertama? Yang pertama, mayit, yang kedua? Zaujah. Ya, yang kedua? Yang kedua, bunuah. Ya, furu. Ya, ketiga, usul. Ya, keempat, yang keempat? Ukhuwah. Ya, 3 saudara, ya. Iya, 3 saudara. Yang kelima, anak dari saudara. Anak dari saudara. Yang keenam, paman. Kemudian yang ketujuh, anak paman. Dari paman, ke-8 muktikoh. Nah, kan cepet kan kalian hafalnya. Kalau disuruh siapa aja ahli waris yang 25 itu, bingung kalian hafalnya. Saya yakin itu nggak hafal itu. Tapi kalau dengan pakai rumus kayak gini cepat hafalnya. Oh, suami istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, bapak, ibu, jad, nenek, kakek, nenek. Kemudian saudara urus yang keempat, saudara sekandung, saudara sebapak letakkan sebelah kanan, bagian mait, laki-laki perempuan dulu. Kemudian saudara seibu, laki-laki perempuan. Kemudian anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara sebapak. Kemudian paman sekandung, paman sebapak. Anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Kemudian mutiko. Cepat kan hafalnya? Pakai rumus. Dalam nggak ngeliat bagan loh. Karena kita hafal rumusnya. Kemudian sekarang ini cara memberikan bagian, rumus bagian. Rumus bagan ada 8 ya. Sekarang rumus bagian ada 7 insya Allah. Rumus yang pertama, ini udah dicatat belum? Catat dulu lah kalau gitu, catat dulu. Belum. Catat, silakan dicatat dulu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Yang di itu bukan, yang ini udah foto. Ya benar. Itu udah ada ya? Udah ada. Ya sudah, kalau gitu nggak usah. Kalau udah ada. Tapi penamaannya belum kan? Uruk, punua, nasab, ukhuwah, usul, hawasil qarib, hawasil bait. Belum. Silakan kalau mau tulis boleh. Hawasil qarib itu, hawasil bait berarti umumah, yang umumah. Kalau hawasil qarib yang ukhuwah. Kalau Se'ala ya sama Hisam, kalau ngajar nggak pakai sajatul kiros. Kalau bagi orang Mesir kan karena kuat hafalan ya, jadi gampang. Tapi kalau kita nggak kuat hafalan, bingung. Lebih mudah ngapal dengan bagan.
dan dengan rumus bagian juga. Kalau sama Seala itu ada ujiannya. Jadi kita setelah ini mungkin Mbak Nisa hafal ya gimana tradisi di Alek. Biasanya setelah kajian talak itu biasanya di ini ada ujiannya. Nah kalau Faraid itu ada ujiannya. Kalau saya sama Syekh Hisam nggak ada, hanya ikut daurah aja. Sudah ya? Kalau sudah saya hapus yang nama-namanya ini. Furu, bunuwa, nasab, usulun, ubuwatun, furu'un, bunuwatun, atau nasabun. Kalau ini usulun, ubuwatun. Kalau yang semua umumah, amun syakik, amun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab ini disebut dengan hawashi al-ba'id, kerabat jauh atau umumatun. Kalau semua ukhuwah syakik, ukhuwah li'ab, ukhuwah li'um, baik laki-laki atau perempuannya, serta anak-anaknya, disebut dengan hawasil qarib. Hawashi al-qarib, artinya kerabat dekat. Atau disebut dengan ukhuwatun. Kalau yang 3 saudara disebut dengan ukhuwatun, kalau anak yang berdua itu ibnu akhi syakik, ibnu akhi li'ab, biasanya disebut dengan abna'il ukhuwah. Abna'il ukhuwah. Sudah? Sudah ya? Sudah. Halo? Sudah. Sekarang kita memberikan rumus cara membuat bagan. Ini saya hapus saja. Nah, nanti ketika misalkan ngejelasin yang tadi saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, kan kadang-kadang suka bingung ya orang-orang itu. Jadi setelah kita ngejelasin bagan, kita jelasin nanti ke yang kita ajarkan itu. Misalkan kalian ada majelis taklim kan, ngajarin ibu-ibu, kalian jelasin saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu itu maksudnya gimana tadi? Yang misalkan A, B, C, D, E, F. Nah, bikin selingan biar agak sedikit lucu kan. Oh, EF sama CD apa? Saudara seiman, misalkan gitu. Baik, sekarang rumus yang pertama. Untuk membuat bagian sekarang. Rumus yang pertama itu zaud zaujah. Nah, berarti kalau diterjemahin berarti suami istri ya. Rumus yang pertama, zaud zaujah. Zaud itu kan setengah dari seperempat. Oke? Nah, logikanya gini caranya. Misalkan ngejelasinnya nanti. Zaud itu kan istri. Suami. Suami setengah seperempat. Kalau suami itu sebagai laki-laki, zaujah itu sebagai perempuan, maka setengahnya kan setengah dari suami kan. Nah, berarti kalau zaujnya setengah, berarti zaujanya seperempat. Kalau zaujnya seperempat, berarti seperdelapan. Ini hanya logika aja gitu buat ngejelasinnya. Intinya zaujah setengah, zauj itu setengah seperempat, zaujah seperempat seperdelapan. Nah, ini nanti ketika nulis di sininya juga harus setengah seperempat ditulis di sininya, zaujanya. Setengah dulu baru seperempat. Ini setengah dulu baru seperempat. Karena nanti Ana ketika ngejelasinnya, misalkan begini ya, Ana taruh di sini. Ini setengah, ini seperempat. Ketika Ana ngejelasin ke orang, ke peserta Ana, misalkan Ana buka pelatihan, setengah itu tulisnya X. Seperempat conteng. Seperempat X. Seperdelapan conteng. Apa filosofinya itu? Nah, ini biar mudah ini. Kenapa kok X contek? Kalau setengah tidak ada keturunan, X. Kalau seperempat ada keturunan, berkurang hartanya, yang tadinya seperempat jadi yang tadinya setengah jadinya seperempat. Nah, X conteng. Nah, makanya itu rumus juga. Kenapa jangan setengah seperempat, di sininya seperdelapan seperempat misalkan, yang di zaujah, yang enggak. Biar mudah, yang besar dulu baru kecil. Setengah seperempat, ya, seperempat seperdelapan. Kan setengah dengan seperempat lebih besar setengah kan? Nah, setengah itu kapan dia dapat setengah zauj itu? Ketika X. X itu berarti nggak ada furu sama sekali. Kapan dapat seperempat? Ketika conteng. Ketika ada furu. Nah, gitu. Zaujah, kapan dapat seperempat? Ketika X. Tidak ada furu. Seperdelapan ketika ada furu. Berarti zauj itu X conteng, zaujah X conteng. Nah, itu biar mudah ini. Kan orang kalau ngapalin, kapan dapat seperempat? Kapan ya? Lupa. Ada keturunan atau nggak ada keturunan ya? Nah, intinya kalau dia setengah, berarti dia nggak ada sama sekali keturunan. Ketika ada keturunan, ya berkurang hartanya. Yang tadinya setengah jadi seperempat. Nah, gitu cara ngejelasinnya. Misalkan zaujah, kapan dapat seperempat? Seperempat dan seperdelapan mana lebih banyak? Seperempat. Seperempat berarti kalau nggak ada keturunan. Makanya dia banyak dapatnya. Kalau dia ada keturunan, dia dapatnya sedikit, berkurang hartanya, dapatnya seperdelapan.
Nah, kalau kita kaji dalam ilmu hijab hijab wal mahjub, namanya hijab nukson. Hijab nukson itu menghalangi tapi berkurang, hanya berkurang. Ada yang hijab yang hirman. Hirman itu benar-benar nggak dapat sama sekali. Ada ibn, ada ibnul ibni. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Cucu laki-laki langsung nggak dapat sama sekali. Gitu. Itu namanya hijab hirman. Nanti ya kita bahas. Oke, udah ya. Ini saya hanya ngejelasin logikanya aja. Makanya harus sesuai. Rumus yang kedua, rumus yang pertama zaud zaujah, setengah seperempat, seperempat, seperdelapan. Rumus yang kedua, semua laki-laki yang ada di bagan, oke, kecuali akhun lium dan zauj bagiannya asobah. Saya ulangi, rumus yang kedua, semua laki-laki yang ada di bagan, kecuali zauj dan akhun lium, bagiannya asobah. Namanya asobahnya asobah bin nafsi. Saya tulis ya. Semua laki-laki, semua LK yang di bagan, kecuali saudara seibu dan suami. Nah, biar mudah, akun lium aja ya, biar enak. Kepanjangan kalau saudara seibu nulisnya, saudara seibu. Akun lium dan zauj. Dapatnya apa? Sama dengan asobah. Pakai bahasa Indonesia aja lah, asobah. Nulisnya pakai Latin ya, asobahnya. Biar mudah. Semua laki-laki yang di bagan, kecuali akhun lium dan zauj, dapatnya apa? Asobah. Sebenarnya rumus yang gini ini Ana nggak dapetin di Syala dan saya Isam, tapi dapatnya sama Ustaz Khotibul Umam, alumni Gontor 2002. Nah, tapi Ana ramu lagi gitu dengan metode Ana punya Ana gitu, Ana ini juga kolerasi gitu, dikombinasikan gitu. Semua laki-laki yang di bagan kecuali akhun lium dan zauj, bagiannya berapa tadi? Asobah. Nah, kalau kalian nulis ke orang yang dari pesantren, tulisnya ain. Kalau yang dari bukan dari pesantren ya tulis saja a. Berarti asobah berarti maksudnya. A seperti ini misalkan. Itu asobah. Nah, kita tulis ain aja kan, kita dari pesantren. Nah, cara memberikan ini asobah ini kan tadi semua laki-laki yang dibagan kecuali akhul lium dan zauj dapatnya asobah. Cara memberikannya sama seperti cara kita membuat bagan. Pertama mait. Meskipun mait zauj kan nggak masuk kan, tapi arahkan orang itu ke situ dulu. Pertama, yang dapat asobah siapa? Coba kita ke mait dulu. Oh, zauj zaujah enggak, tadi kan kecuali zauj kan, berarti enggak. Langsung ke furu. Siapa yang termasuk ini? Oh, ibn, tulis ain. Oh, ibnul ibni ya, udah ke furu ya, baru kita ke usul. Sama seperti kita rumus cara memberikan bagian membuat siapa aja ahli waris tadi. Rumus yang ketiga ke atas berarti usul up. Terus jad. Nah, rumus yang keempat apa tadi? Rumus yang keempat apa? Saudara. Nah, ke akhun syakik. Geser lagi ke jangan ke ibnu akhi syakik dulu. Pokoknya geser aja dulu sesuai dengan rumus tadi. Terus akhun li'ab. Nah, tulis ain. Terus arahkan dulu ke sini ke ukhwali meskipun akhul lium kan tadi kan enggak masuk kan kecuali kan. Benar enggak? Arahkan dulu. Oh, mana laki-laki yang laki-laki akhun syakik. Oh, mana laki-laki akhun li'ab. Balik lagi ke saudara seibu. Oh, akhul lium karena dia pengecualian, enggak bisa ditulis ain. Gitu. Jadi meskipun akhun lium itu enggak masuk asobah, tetap kita arahkan santri kita atau majelis taklim kita tuh ke ukhwali ini, ke saudara ibu, saudara seibu. Jadi nanti nulisnya biar mudah, saudara seibu, saudari seibu, saudara sekandung, saudari sekandung, saudara sebapak, saudari sebapak. Kalau misalkan saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan, itu kan agak susah kan ngapanya. Saudari aja, saudari, saudara. Nah, terus rumus yang keempat udah, kelima berarti mana? Ibnu akhi syakik dengan ibnu akhi Syakik. Nah, bukan, belum. Jangan amun syakik. Ibnu akhi syakik. Ibnu akhi li'ab.
Ya, jadi anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara sebapa, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki saudara sebapa. Itu rumus yang ke-6. 5. Ya, kelima. Rumus yang ke-6 berarti amun syakik yang laki-laki kan, amun syakik, amun liab. Oke, Anaknya ke-7 ibnu amin syakik, ibnu amin liab. Baru kemudian mu'tik. Mu'tikonya nanti nulis meskipun mu'tiko itu dia asoba kan, asoba binafsi juga, tapi nanti nulisnya dia mu'tiknya aja yang nulis ain. Kan mu'tik kan laki-laki, mu'tiko perempuan. Makanya tadi semua laki-laki yang ada di bagan kecuali zaud dan akhuli dapatnya asoba binafsi. Nah, tulis asoba di setiap yang udah kita tulis bagan tadi, tapi urutannya dari mait dulu. Mait, terus cari ke furu, mana furu yang termasuk laki-laki, terus cari ke usul, mana yang termasuk laki-laki, terus cari ke ukhuwah, mana yang termasuk laki-laki. Ukhuwah syakiko, ukhuwah liab dulu, baru ke ukhuwah lium. Sekalipun ukhuwah lium itu, akhun lium itu nggak masuk, dia pengecualian, tetap arahkan mereka ke sini. Nah, baru kan kita nyari yang laki-laki kan, meskipun laki-laki akhun lium itu nggak masuk, tetap kita arahkan. Kemudian anaknya ibnu akhi syakik, ibnu akhi liab, baru yang ke-6 amun syakik, amun liab, yang ke-7 ibnu amin syakik, ibnu amin liab, baru mu'tik. Mu'tikonya nanti dulu, meskipun mu'tiko itu asoba gitu. Asoba juga, asoba binafsi, tapi nanti nulisnya. Dah, rumus yang ke-2. Rumus yang ke-3. Dah ya, rumus yang pertama, zaud setengah seperempat. Zauja berarti seperempat, seperdelapan. Setengah dari zauj. Karena zaud itu laki-laki, zauja perempuan berarti perempuan setengah dari laki-laki. Itu maksudnya. Kan ini setengah, ini seperempat. Ini seperempat, ini seperdelapan. Ya kan? Nah, semua laki-laki yang dibagan kecuali akhuli dan zaud asobah. Terus, yang ketiga, semua perempuan yang ada di bawah bagan mayit, berarti mana? Semua perempuan yang ada di bawah bagan mayit, bintun dan bintul ibni ya, benar nggak? Iya. Halo. Iya, Betul. Kemudian semua perempuan yang ada di bawah bagan mayit dan di sebelah kanan bagan mayit, berarti sebelah kanan bagan mayit mana? Uktun syakiko dengan uktun liab. liab. Nah, kasih bagiannya setengah dan 2/3. Tadi apa rumusnya saya tulis ya. Semua PR berarti perempuan ya maksudnya. Semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagan mayit bagiannya berapa bagiannya tadi? Setengah dan 2/3. Nah, arahkan dulu tadi semua perempuan yang ada di bawah dan di kanan bagan mayit bagiannya setengah 2/3. Cari mana yang di bawah bagan mayit. Oh, bintun setengah 2/3. Mana lagi yang di bawah bagan mayit? Ibn. Bintul Iban Berarti setengah 2/3. Udah di bawah bagan mayitnya udah. Sekarang di sebelah kanan bagan mayit. Kanan. Berarti mana? Ukhtun syakiko. Setengah 2/3. Setengah 2/3. Nah, setengah 2/3. Nah, ditulis nanti tambahannya pojok bawah dan kanan 1/6. Tulis di yang tadi sambungannya nomor 3 itu. Semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagan mayit bagiannya setengah 2/3. Tambahannya pojok bawah dannya saya tulis kayak gini aja ya, dan kanan 1/6. Mana pojok bawah? Oh, bintul ibn tambah 1/6. Oh, ukhtun liab 1/6. Nah, itu rumus yang ke-3. Nah, dengan rumus kayak gini ya, nanti ada 7 rumus untuk menghafal bagian ini. Nanti kalian langsung hafal, bener, cepat hafalnya. Makanya dengan metode kayak gini, cepat ngapalnya. Pertama kita tadi udah hafal siapa aja ahli warisnya,
Yang kedua, untuk pertemuan sekarang ini kita hafal berapa aja bagian masing-masing dengan rumus kayak gini.